Had tuh bahasa Indonesia apa sih? Batas. Ada batasnya. Ngelakuin segini ada segini, ngelakuin segini. Cuma kalau puasa enggak kayak gitu, Mat. Oh, Allah gimana bilang apa Beb? tau enggak? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di balik podcast. Kita masih ngobrol dari Kota Tarim tentang fadilah hukum-hukum keutamaan bulan suci Ramadan untuk edisi Ramadan tahun ini. Kita sekarang beruntung banget karena bersama kita Al-Habib Muhammad bin Shaleh Al-Jufri, anak dari Mutarjim Habib Umar. Ya salam. Al-Habib Shaleh Al-Jufri. Syashan man qala kana abi. Lakin syashan man qala Anak. hadha ana. Ya salam. Itu Apa itu artinya gimana, artinya, Beb? Ente yang artiin dong. Kan itu kan biasa yang terjemahan Hai Umar kalau di sini kan. Coba artinya gimana? Jadi bukan suatu kehebatan ketika orang bilang aba ana gini, aba ana gitu. Tapi kehebatan itu ketika orang bilang ana begini, ana begitu. Ajib. Dia bilang aba ana gini, aba ana gitu. Percuma gak ada faedahnya. Orang pengen inti. Oh gitu ya. Iya. Insya Allah semoga kita bisa ini deh Mat ya. Bisa jalan seperti dulu aba-aba kita jalan. Seperti leluhur kita ya Rob. Insya Allah guru-guru kita semuanya. Gimana Beb kabarnya? Sehat? Bekhair? Alhamdulillah fi afiyah. Ana aslinya sangat apa ya Mat ya. Senang banget sih bisa kita duduk sama antum juga. Apalagi kalau tentang bulan suci Ramadan ini kan materinya sangat ini sih sangat apa namanya butuh dimurojaahin. Cuma ana kurang murojaah juga tapi ya insya Allah. Antum kan udah sering murojaah Beb. Itu udah yakfi semua. Kita sekarang pengen ngeliat hasil dari murojaah antum setiap malam gitu kan. Murojaah terus sampai jam 12, jam 11 sampai malam deh intinya. Ya khair Beb. Ana pengen nanya Meti pertanyaan pertama. Jadi itu apa sih fadilah bulan suci Ramadan? Kok orang kalau ada bulan Ramadan rame-rame semuanya. Selamat menunaikan ibadah suci, puasa, sholat raweh semuanya deh. Itu apa faedahnya, keutamaannya? Asli nih kita ini nggak perlu Beb ngomongin tentang fadilah bulan suci Ramadan karena kalimat Ramadan aja itu sudah sesuatu yang gimana sih? Enak gitu dia. Udah beda gitu loh Mas sih. Kita biasanya hari-hari biasa ya kita bangun pagi makan siang makan sore makan pagi makan siang makan malam, tahu-tahu kita 30 hari berturut-turut kita puasa. Nggak ada Maksudnya makan. Ramadan sendiri itu nggak perlu kita ngomong tentang fadilahnya, dia itu namanya aja udah fadilah gitu loh Pak Mas. Ya salah. Tapi kalau kita mau ngomong tentang fadilahnya bulan suci Ramadan ya, Quran, Al-Quran, ayat Al-Quraniyah, hadits nabawiyah, zakhir. Banyak banget ngomong tentang keutamaan dan fadilah bulan suci Ramadan. Haji. Kita kalau kita lihat ya dari segi bukan segi nusus Bukan segi al-ahadits, masalah syariat gitu. materi Jadi secara syariat, secara dohir. secara dohir. Ana nggak maksud kayak gitu, masalah itu tanpa kita melihat apa namanya fadail yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang diberitahu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bulan suci Ramadan ini, hal yang kita pikirkan itu sesuatu yang dohir sangat iya, maksudnya nggak bukan masuk akal Mat ya, kayak sesuatu yang beda Mat. Kayak gimana coba misalnya kalau kita ngomong tentang misalnya hal yang sehari-hari kita hidupi, kita kalau tidur itu pagi apa malam sih? Kalau tidur ya malam lah. Malam kan. Kalau siang pastinya kita kan kerja, kita belajar. Cuma bulan suci Ramadan ini kebalik Mat. Malamnya kita bangun, malamnya kita baca Quran, malamnya kita sholat tahajud. Bahkan apalagi kalau di Kota Tarim nih ya, Kota Tarim ini malam itu udah balik, udah malam pagi malam. Jadi pagi orang pada tidur. Pagi orang pada tidur. Makanya itu kalau jalan tuh Kota Tarim ntar pagi-pagi tuh udah kayak ini udah kayak malam. Nanti mau jalan Sepi, nggak ada orang. Sepi banget. Hatta suara kucing pun nggak ada. Kucingnya ketidur juga, paham gak? Kalau malam kebalikan. Kalau malam kebalikan, orang pada bangun semua sampai subuh. Habis subuh udah orang pada tidur semua. Itu pertama. Jadi kebalik Mat. Hal-hal yang zahir aja itu udah kebalik. Apalagi yang batinnya. Ya salah. Misalnya ya, batin yang ada halnya dengan zahir. Jadi kan kita udah ngomong tentang zahir nih. Yeah. Sekarang kita ngomong tentang zahir yang ada alaga dengan batin. Ada ikatan gitu. Ada ikatan. Kayak misalnya orang Mat, kalau misalnya ya mulutnya ini kurang keluar dari situ bau yang enggak bau yang misalnya bau misalnya enggak apa namanya aroma yang buruk, pasti kan kita kan ini apa sih kalau bahasa Arab itu kita kayak nashmaiz gitu loh Mat. Apa sih bahasa Indonesianya? Apa sih?
Istimzaz itu apa sih bahasa Gelisah, Indonesianya? bukan gelisah apa sih? Kayak bukan jijik, kayak gimana sih? Ya sesuatu yang gak disukain lah, paham gak sih? Iya. Cuman kalau begitu kita masuk bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala, bau yang tadi keluar dari mulut kita itu lebih baik daripada misik di Allah Subhanahu wa taala. Hal Ini yang di sisi Allah, Beb. di sisi Allah, Beb. Kalau kitanya Cuma ya enggak. ya kalau misalnya apa namanya, kita tahu arafna, kita tahu keagungan hal itu di Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita dengan hal itu mungkin kita nggak suka ya, cuma kita harus tahu bahwasanya ini mahbub indallah, ini hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun nggak mungkin itu duduk dan bauin mulutnya orang, kan nggak mungkin man. Cuman kita tahu kalau ini hal yang yuhibbuhu Subhanahu wa taala. Ya salah. Paham nggak sih? Nah, kita kan udah tahu nih Mat, keagungan bulan suci Ramadan dari segi zahirnya. Maksudnya ish mana zahir itu, kita Sesuatu yang sesuatu yang zahir, kita nggak ngeliatin nusus Qur'aniyah atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zahir aja gitu. Sekarang yang ketiga, Beb. Yang sekarang yang ketiga. Rohani, sisi rohani. Rohani dan apa namanya? Al-a'taya ar-rabbaniyah wal Yes, sir. al-takarrumat Apaan tuh, Beb? ar-rahmaniyah. Nggak paham aneh, Beb. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan hadiah-hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan ini, bahkan Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, Nabi itu dulu pernah sekali waktu dia pengen khutbah. Begitu Nabi SAW naik ke tangga yang pertama, sahabat kan pasti kan ngeliat Nabi SAW, dan tangga zaman dulu, zaman Nabi SAW maftuh, ya ini kelihatan orang pas waktu Nabi SAW lagi Umar kayak gini, apa nih Sayyidina Nabi lagi naik ke tangga, Nabi SAW bilang amin, maksudnya amin. Habis itu Nabi SAW naik yang Amin apa? Amin, Beb. bisa dua, Beb. Oh, bisa dua. Bisa amin, bisa amin. Oh. Bahkan ntar nih kita kan ntar mau ngobrol tentang tarim kan. Bahkan ntar di tarim nih, ntar di akhir-akhir bulan suci Ramadan ada doa-doa yang mereka bilang amin Allahumma amin. Itu amin ini selesai dulu, yang ini Allahumma selesai amin. dulu. Itu Oh, ntar. selesai. Ini selesai dulu tadi. Maksudnya anak pengen ngasih tau ente aja bisa dua-duanya Udah, gitu. jadi loh. nabi. Ntar kita carahin deh apa artinya itu amin. Waktu Nabi SAW naik ke tangga yang pertama, Nabi SAW bilang amin. Boleh dia bilang amin juga, nggak apa-apa. Habis itu Nabi SAW bilang naik yang kedua amin. Amin. Sahabat bingung. Maksudnya Nabi lagi naik tangga, nggak ada yang ngomong sama sekali, kok Nabi SAW tiba-tiba ngomong amin aja gitu. Amin tuh kalau bahasa Indonesia artinya, Beb? Amin. Amin itu artinya ya Allah kabulkanlah. Ya Allah kabulkanlah. Bisa diartikan Allah kabulkanlah, bisa juga dengarkanlah apa yang kita minta. Maksudnya percepatkanlah apa yang kita minta. Nah, waktu Nabi SAW naik yang ketiga, begitu juga dia bilang naik tangga yang ketiga, amin. Sahabat bingung, akhirnya Nabi SAW berdiri ceramah, selesai khutbah turun. Lalu sahabat bilang, ya Rasulullah, masya Allah doa, nggak ada yang doa. Kenapa kok engkau bilang amin? Tahu nggak sih Nabi bilang apa? Apa katanya? Nabi bilang salah satu dari yang tiga itu kan ada dua. Nabi bilang, aku tadi dengar doa Sayyidina Jibril alaihissalam, malaikat Jibril berdoa. Apa bilang Nabi di Sayyidina Jibril bilang, ya Rasulullah, jika ada salah satu orang dari umatmu yang dia masuk bulan suci Ramadan dan keluar tidak diampuni dosanya, maka semoga dijauhkan dia dari Allah. Bahkan Sayyidina Jibril meminta dia untuk diperjauh dari Allah. Kenapa? Padahal dia nggak dapat maghfirah, nggak dapat pengampunan dosa. Kenapa Sayyidina Jibril malah minta dijauhkan? Kenapa? Karena nggak mungkin seorang Muslim masuk ke bulan suci Ramadan nggak diampuni dosa, itu hal yang nggak masuk akal. Sampai Jibril pasti. Sampai di situ Sayyidina Jibril bilang apa? Ya Allah, jauhkan dia. Saking nggak masuk, hatta perkara ini nggak masuk akal di otaknya Sayyidina Jibril juga nggak masuk akal. Maka di situ dia bilang perjauhkanlah. Hal yang di situ kita mengetahui apa keagungan bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, amar batin, hal yang batin ya. Yang di situ kita bisa tahu keagungan bulan suci Ramadan ini, Mat. Hidup di dunia ini buat apa sih? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala bersabda, aku tidak menciptakan ins wal jin, manusia dan jin, kecuali untuk beribadah. Tapi kalau orang kafir nggak gitu, Beb, mereka. Gimana? Mereka tuh gini, kita hidup buat makan buat hidup. Jadi hidup buat foya-foya, apa semua gini. Terus foya-foya itu buat hidup. Ajib. Iya, jadi kalau ente kenapa makan buat hidup. Terus kenapa hidup? Buat foya-foya. Enggak, kalau kita gimana? Muslim kita nggak kayak gitu, Beb. Ente kenapa hidup? Hidup untuk ibadah, dan kita hidup. Enggak makan, kenapa makan? Kita makan untuk ibadah, Biar kuat ibadah. dan ibadah untuk Allah. Yes. Enggak, Mat. Anak ini maksudnya anak pengen ngasih tau ente Apa coba? hal yang kalau bahasa Arab itu namanya nuktah, Beb. Nuktah itu pengetahuan atau faedah yang sangat ajib, tapi dia nggak zahir.
harus dipikir, paham gak sih? Maksudnya tadi gimana? Allah Subhanahu wa taala enggak menciptakan orang, menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah. Orang beribadah itu buat apa sih? Kenapa sih dia beribadah? Kenapa sih terkadang nih kita pengen misalnya ya, kita pengen, kalau ente tanya, ente pengen zikir apa pengen sholat? Dia pasti pengen milih apa? Pengen sholat dong. Kenapa? Karena sholat lebih banyak pahalanya. Orang itu cari pahala dari apa yang mereka lakukan. Kalau orang-orang aulia Allah Subhanahu wa taala, mereka ibadah bukan karena pahala. Karena mereka beribadah karena zat yang mereka ibadah untuknya itu Patut untuk disembah. Untuk kita disembah. Patut untuk kita mendekatkan. Bukan karena untuk pahala. Bahkan pun mereka bilang, jikalau engkau masukkan aku ke api neraka dan engkau ridho kepada aku, maka itu aku ridho dengan itu. Kan kalau masuk neraka Allah ridho nggak bakal panas, Bib. Kayak Nabi masuk neraka nolongin orang, ngasih syafaat. Kan walaupun paham gak sih? Walaupun diazab. Maksudnya walaupun dia masuk neraka, tapi Allah ridho dengan masuknya dia neraka dan Allah suka begitu, dia bakal masuk, paham gak sih? Maksudnya bukan nggak bakal panas juga. Bahkan kalau orang muslim naik lewat di atas sirat bilang cepat jalan di atas, jahanam bilang ke dia cepat lewat di atas, lewat dari atasku karena nurmu itu membakarku. Bukanlah cahayamu membakarku, bukan api yang bakar dia, enggak, tapi nur dia yang bakar neraka, paham gak sih? Sekarang maksud apa sih? Kita ini mencari pahala dari semua yang kita lakukan. Amal-amal ibadah kita mencari pahala. Tapi apakah kita punya waktu untuk mengatakan beberapa kalimat kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencari pahala? Iya. Bilang kepada dia, minta 1 menit anak yang duduk sama ente. Bilang apa tahu ke dia, Mat? Bilang apa ya? Ketahuilah. Semua amal-amal yang kau lakukan itu, kau mencari pahala dan kau mencari amal yang lebih besar daripada yang lain pahalanya, kasih tahu ke dia. Siam Ramadan, puasa di bulan suci Ramadan, itu pahalanya bukan dengan perhitungan lagi. Kalau sholat kita bisa bilang 1 rakaat dihitung 70. Nabi SAW bilang as-salatul jamaah tafdhulu bi salatul fardhi bi 27 derajat. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri, lebih agung dari 70 derajat. Sholat dengan siwak ada nominalnya, Mat. Ada ada hadnya. Ada had tuh bahasa Indonesia apa sih? Batas. Ada batasnya. Ngelakuin segini ada segini, ngelakuin segini. Cuma kalau puasa enggak kayak gitu, Mat. Oh, Allah bilang apa tau enggak? Fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi apa, Mat? Semua amal ibadat yang kita lakuin itu untuk kita. Paham gak sih? Misalnya, anak sholat ya buat anak karena pahalanya buat anak. Anak berzikir kan buat anak. Kenapa? Pahalanya buat anak. Tapi kalau puasa pun buat kita. Buat siapa? Buat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalau kita puasa, emang kenapa kita ninggalin minum? Emang minum haram? Minum ana ba'syarab ma ana pengen haus, ana pengen makan, lapar. Cuma enggak dia tinggalkan puasa lahu. Innahu taraka ta'amahu min ajli wa taraka syarabuhu min ajli. Karena ini Allah Subhanahu wa taala. Artinya maksudnya dia meninggalkan minumnya karenaku. Dia meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, dia meninggalkan makanannya karenaku yani. Dari situ Allah Subhanahu wa taala memberikan dia pahala yang bukan dengan perhitungan lagi. Yani fahwali wa ana ajzibi, perilakumu itu, amalmu itu buat aku dan aku yang akan memberikan pahalanya dengan gadri. Apa sih arti gadri? Dengan kadarku. Dengan kadarku. Takhayyal yani kau khayalkanlah bagaimana. Gadar bahasa Indonesia apa? Kadarku. Khayalkanlah bagaimana kadari Allah Subhanahu wa taala. Yes. Nah, di situ mah kita tahu keagungan bulan suci Ramadan. Ini kita kalau pengen ngomong tentang fadilah suci Ramadan nih, enggak ada habisnya. Kok ini sih, anak kan orang Solo ya. Jadi maksudnya kan gara-gara sering dekat sama antum, Beb. Jadi gitu, Beb. Kita nih dekat sama orang aja, sering dekat sama orang aja, omongan tuh bisa ketularan. Gimana kita kalau dekat sama solihin ya enggak? Kita kalau ngomong tentang bulan suci Ramadan dengan fadilahnya, Mat, enggak bakal selesai, Mat. Karena Nabi SAW mengatakan huwa syahru ummati. Bulan buat umatku. Nabi SAW bilang Rajab syahrullah, Sya'ban syahri. Ramadan syahru ummati. Kenapa, Mat? Karena semua. Maksudnya itu bulan hadiah buat umatku. Hadiah buat umatku. Kalau Rajab nih bulannya Allah. Bulannya Allah karena Rajab itu awal bulan al-haram yani syahrullah asyurul hurum. Fahuwa syahrullah subhanahu wa ta'ala, karena dia awal bulan hurum. Itu kalau bulan Sya'ban kenapa bulan Nabi Muhammad? Iya, karena bulan Sya'ban itu turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu turunnya di bulan Sya'ban. Makanya di situ dibilang
Nabi SAW Jadi bilang bulan syahri. sholawat ke Nabi Bulan itu sholawat semua. an Nabi SAW. Kalau Ramadan bulan Kalau Ramadan umatnya bulan karena umat, karena semua yang ada dari awal bulan sampai akhir bulan itu semua hadiah buat umat Nabi SAW. Pemberian 10 hari pertama 10 hari pertama apa itu? awaluha rahmah, awsatuha maghfirah, akhirah idgun minan nar. Alhamdulillah. Nah, Pertamanya rahmat dari Allah, maghfirah, ampunan, terus bebas dari api neraka. Ya salam ajibnya. Pertanyaan yang kedua ini, ketika kita udah tahu fadilah bulan suci Ramadan seperti yang tadi antum sebutin, gimana sekarang cara kita menghadap bulan suci Ramadan, niat kita, terus perasaan apa yang harus kita bawa ketika kita menyambut bulan suci Ramadan, ketika kita memasuki bulan suci Ramadan. Anda minta tolong itu Beb, dijelasin coba. Jadi ini hal yang sangat penting nih, man. Karena Nabi SAW bilang, "Man fataha li nafsihi baban min abwabil khair, fataha Allah lahu 70 baban min abwabil taufiq." Jadi hal yang sangat penting sekali sebelum kita melakukan apapun ibadah itu, kita harus niat sebelumnya. Apalagi kalau bulan suci Ramadan ini, Beb, yang bulan yang sangat 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 banyak sekali harta karun yang akan kita temui di situ. Karun. Harta karun. Cuman harta karun tuh nggak bakal kita ketemui kecuali kita punya petanya, Beb. Apa petanya itu? Niat salihah. Karena sebelum kita mencari harta karun, kita kan harus pikir dulu di mana ininya, gimana caranya, jalannya semua. jalannya gimana. Dengan niat kita bisa mendapatkan harta karun itu. Haji. Misalnya dari Contoh. harta karun di Ramadan ya, nadhratullah subhanahu wa ta'ala, pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebelum kita masuk bulan suci Ramadan, kita harus berniat semoga di bulan suci Ramadan ini aku berniat insyaallah aku akan mendapatkan nadrahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena malam pertama bulan suci Ramadan itu namanya Lailatul Nadrah. Malam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memandang di situ pandangan yang sangat banyak sekali. Dan barang siapa yang mendapatkan pandangan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan diazab sama sekali di dunia pun maupun di akhirat. Maka itu hal yang wajib kita niatin. Jadi pertama kita niat untuk mendapatkan pandangan dari Allah. Pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kita juga harus niat, Mat, insyaallah di bulan suci Ramadan ini aku ingin diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan dan melakukan semua hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan Taufiknya Beb, taufik. Taufik. Kalau bahasa Indonesianya apa? Artinya taufiknya apa? Taufik itu bahasa Indonesia itu kemungkinan seorang hamba atau kalau bahasa Arabnya itu khalqullah fi'l ta'ah fil 'abd. Artinya gudrat fi'l ta'ah fil 'abd. Jadi Allah menciptakan penciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba untuk dapat melakukan ketaatan. Nah, kemungkinannya dia untuk melakukan taat itu namanya taufik di situ. Jadi ketika kita minta sama Allah taufik, kita minta biar Allah membuat kita bisa melakukan ketaatan ini, bisa melakukan. Mafhum. Dan dia di situ harus niat bahwasanya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia taufik untuk dapat melakukan semua hal-hal yang dianjurkan Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Dari puasa imanan wa ihtisaban, dari qiyamul lail imanan wa ihtisaban. Apa sih artinya iman wa ihtisaban? Imanan wa ihtisaban. Kan banyak kita dengarkan iman wa ihtisaban. Puasa dengan iman wa ihtisab. Puasa dengan hal yang menganjurkan kita untuk puasa itu karena iman. Bukan karena adatnya orang pada puasa di bulan Ramadan, enggak, karena imannya dia mengangkat dia untuk dapat melakukan puasa. Iman wa ihtisaban artinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhtasiban lillah, berikhlas dengan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dia harus niat, Mat. Sebelum masuknya bulan suci Ramadan, dia insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan dia taufik untuk bisa melakukan semua hal-hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita labud untuk niat mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hal yang sangat penting. Apa itu mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Al-mutaba'ah itu artinya mengikuti atau manuti. Kan kita biasa nih di Tarim udah 7 tahun. Di Tarim 7 tahun. Bahasa Indonesianya udah agak repot dikit. Jadi maklumi, Mat. Mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita pikirkan haluhu hinama dakhala alaihi syahr Ramadan, kita pikir gimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu masuknya bulan suci Ramadan. Mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan di dalam bulan suci Ramadan ini karomnya, dermawannya lebih dari kecepatan untuk pemberian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kedermawannya itu lebih cepat daripada al-khail, kuda yang larinya sangat cepat.
Jadi kita tasawur nih, kita khayalin gimana sih kalau kuda yang lari cepat. Nabi SAW lebih cepat dari itu. Atau rihil mursalah, atau dari apa namanya angin yang lebih cepat dari angin. Lebih cepat. Itu bayangin gimana sih cepat angin? Itu Nabi, kecepatan Nabi untuk melakukan kebaikan gitu. Kebaikan dan pemberian dan kedermawanan. Kedermawanan. Apa namanya? Nabi lebih cepat dari itu. Kita harus niat begitu. Nabi SAW dulu waktu bulan suci Ramadan, Nabi SAW sering apa namanya bangun malamnya, puasa siangnya, nggak cuma tidur doang paginya. Orang sekarang biasa orang bangun subuh, sholat subuh, malamnya begadang, bangun pagi subuh, tidur bangun sampai asar. Ente nih sekarang lagi puasa atau apa? Apa bedanya ente sekarang? Asal ente nggak usah puasa kalau gitu. Maksudnya dia puasa melakukan hal yang apa namanya yang wajib, tapi dia meninggalkan hal yang wajib yang lebih wajib gitu, yang lebih agung. Sholat kan lebih agung daripada puasa. Tapi bukan ninggalin puasa aja. Yang nggak ninggalin, maksudnya kan apa namanya apa faedahnya dari puasa gitu? Apa faedahnya dari puasa? Seharusnya puasa itu mengangkat ente untuk lebih ijtihad, lebih mujahadah dalam melakukan amal saleh. Begitu mat, ajibnya Ramadan itu begitu. Ini bukan Ramadan, itu bulan tidur namanya kalau begitu. Malam begadang, pagi tidur. Nah, Allahumma shalli ala Muhammad wa sahbihi wasallam. Coba kita minta sama antum ceritain gimana puasa Ramadan di kota Tarim. Gimana penduduk Tarim ini menyambut bulan Ramadan, ketika mereka ibadah, ketika mereka ngaji, ketika mereka menghadiri khotam, ketika mereka semuanya deh, coba diceritain Beb satu-satu. Karena ente kan Masya Allah udah 7 tahun, lebih dari anak 2 tahun mungkin atau 3 tahun di sini. Oh enggak begitu Beb, maksudnya al-ibrah tuh biman sadak, la biman sabak. Jadi intinya aja gimana? Mafhumnya gimana? Intinya itu artinya ibrah itu intinya. Intinya. Iya, makanya saya bilang intinya tadi. Inti itu dari sesuatu hal itu dengan kesedikannya kita, dengan kejujurannya kita dalam ngelakuin sesuatu, bukan. Jadi intinya kejujuran. Kejujuran kita dalam bukan pendahuluan. Tadi intinya tanya apa Beb? Cerita tentang Tarim ya, Beb. Wah, sarahatannya nih Tarim ini Beb ya, kalau bulan suci Ramadan ini dia aslinya aja Tarim itu udah bukan dunia, paham enggak sih? Dia bukan dunia, jannatud dunya Tarim. Jannatud dunya Tarim, apa namanya? Surga dunia itu adalah Tarim. Yang ajibnya di bulan suci Ramadan di kota Tarim di Beb ya. Suasananya itu membawa kita untuk melakukan taat, itu mau apa enggak mau itu harus melakukan, harus dengan apa enggak sengaja, jadi dengan sendirinya otomatis apa namanya, dari pagi kita ngeliat orang-orang apa namanya, orang awamnya, orang kita lewatin sore-sore, orang tuh pada yalhajun, mereka pada mengatakan asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah. Kita masuk ke toko, mereka pada bilang begitu. Kita masuk ke apa namanya pasar, mereka bilang kayak gitu, semua berzikir. Ke pasarnya aja kayak gitu. Apalagi ya mungkin kita bakal dengar, cuma kebanyakan orang kayak gitu, paham gak sih? Kita ngeliat muka-mukanya orang itu khusyuk semua, keren, ajib. Terus bulan suci Ramadan di kota Tarim ini kita biasanya sih kita mulai dari pagi ya, kita habis sholat subuh. Kalau kita di Darul Mustafa keren banget Beb. Darul Mustafa ini Beb penuh dengan tertibnya itu full. Semua itu di fullin dengan apa namanya, dengan amal saleh gitu loh. Enggak selesai DM satu terus Beb, ente kan nggak keluar ya. Ntar kita kan belum cerita tentang luar kan di luar juga sama juga ya, sebenarnya bukan di DM doang. Cuman kalau di DM ini yang di DM ini Mat, kita kan di DM ini mau nggak mau harus kayak gitu. Kalau di luar lebih keren lagi. Bahkan nih kalau malam Mat ya, kalau malam waktu bulan tarawih di kota Tarim nih Mat, nanti kalau sholat tarawih berapa sih? 20 rakaat. 20 rakaat. 8 sih. 20 rakaat. Enggak ada apa-apanya nanti sholat tarawih 20 rakaat. 20 Beb. Enggak ada, orang Tarim enggak ada 2 juz. Hah? Orang Tarim sholat paling enggak sholat itu paling dikit ya. Paling dikit mereka sholat tuh 40 rakaat. 40 Beb. 40. Boleh itu tarawih 40 rakaat. Dia niat tarawihnya 20. Ntar 20 yang lainnya dia niatinnya apa namanya, bukan tarawih, dia mungkin niatinnya yang penting dia sholatnya 20 rakaat tapi tarawih semua. Bahkan ada yang sampai sholat 60 rakaat, bayangin 100 rakaat. Gimana caranya Beb? 100 rakaat 100 rakaat sholat di Tarim nih. Di Tarim sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang itu mau lebih dari 100 juga bisa. Dan itu jamaah semua, enggak sendirian, berjamaah sendiri. Karena kenapa 100 sampai 140 bisa Beb. 140. Sholatnya cepat kali itu. Enggak apa cepet. Yang kayak kita lihat di video itu cepet. Enggak. Sholatnya benar. Bagaimana itu nggak bisa dilakukan kecuali cuma di sini doang Beb, di Tarim doang. Iya, bener banget. Gimana ceritanya Beb? Ceritanya kota Tarim nih Beb, mulai sholat isya itu dari awal azan isya nih Beb sampai azan subuh. Dari azan isya sampai azan subuh
itu sholat tarawih itu nggak keputus, Beb. Jadi begitu misalnya Darul Mustafa nih mulai jam 8 lebih seperempat, selesai jam 9, masjid lain mulai dari jam 9 sampai jam 9 seperempat. Begitu selesai masjid, Jadi, masjid yang lain dari langsung mulai. masjid ini Masjid mulai, ini pindah ke masjid lain lagi. Dari masjid sini selesai pindah ke masjid lain lagi sampai subuh begitu. Jadi kalau kita ngelakuin semua tertib itu, Beb, dari awal Isya sampai subuh, kita bisa sholat sampai 100, 120, 140 rakaat bisa tapi kan sampai. capek, Beb. Orang kok paling gak kecapean. Nah, kalau ente di Tarim beda, Beb. Suasananya kan aku udah bilang. Ente kalau di Tarim lebih aneh lagi, Beb, lebih keren lagi. Kenapa? Karena yang gudua itu apa namanya? Penautan kita itu masyaikh kita, maksudnya misalnya kita ngeliat Habib Umar begitu, Beb. Selesai sholat Darul Mustafa 2 jam ya, Darul Mustafa 2 juz nih. Keluar Habib Umar sholat di masjid ini. Selesai pergi ke masjid yang lain lagi. Maksudnya Habib Umar yang udah tua masih aja pindah-pindah ke masjid, masa kita nggak ini apa namanya nggak apa namanya anak muda nggak gitu sih. Dan bukan cuma Habib Umar saja, banyak juga yang lain selain Habib Umar. Jadi kita kebawa gitu lebih teman-teman kita juga biasanya pada kita kalau tulap ini pas lagi keluar sama Habib Umar tuh, rombongan tuh banyak banget di belakang Habib Umar Sidil Habib, sampai udah kalau kita masuk ke apa namanya masukkan kan masjid. Kebanyakan masjid kota Tarim kan di suk ya, di mana di pasar. Orang-orang itu udah maksudnya pandangan tuh beda banget, keren banget gitu kan pandangan Habib Umar, belakangnya tulap-tulap semua, terus orang-orang di pasar lewat di antara pasar-pasar buat ke masjid-masjid. Jadi kita kan jalan-jalan itu, habis dari Masjid Ba'alwi ke masjid ini sholat 2 rakaat. Tarim nih kalau udah akhir bulan suci Ramadan 10 hari Asyral Awakhir, itu setiap masjid itu, Beb, ada namanya khatam Quran. Karena setiap masjid itu ada qiraah, mereka baca hizib selesai, ntar di akhir bulan mereka bikin khataman itu, Beb. Semua habaib Tarim ngumpul semua di setiap masjid, di salah satu masjid yang mereka bikin khatam, ngumpul semua. Kita ngeliat situ, Beb, habaib yang mereka orang Tarim nih, Beb, nggak suka keluar kalau bulan suci Ramadan, nggak suka hadir acara-acara. Bahkan Sayyidina Habib Umar kalau diundang buat iftar dia nggak hadir. Kalau diundang acara buat buka puasa dia nggak hadir. Kenapa? Karena bulan suci Ramadan ini bukan sibuk. Jadi mereka nih, Beb, 1 bulan full mereka terces dengan amal salihat, nur cahaya yang terpenuhi di muka mereka. Waktu hari tahu khatam, ulama aulia itu semua cahaya ngumpul. Semua jadi semua itu cahaya, semua terang, enak dilihatnya, ajib, keren. Maksudnya rohaninya hati gitu kita sangat sangat sejuk lah berkhulasa. Nah, di situ kita dengar khatam Quran pertama, terus kita juga di situ dengar doa birrul walidain, terus ntar ada al-madaih di akhir. Madaih itu kayak mirip kayak maulid gitu, tapi cuma dia kebanyakan gosida. Itu hafal nggak madaih? Coba pengen. Karena hafalnya satu dong, Beb. Saya calim kan. Allahumma salli wa sallim alaihi sallallahu alaihi ya man ulahu arduhal jawza'u sallallahu alaihi wa lahu ala arshil kamali sama'u sallallahu alaihi ya man madahu lam yasilhu dhaka'u sallallahu alaihi Allahu akbar ufhimal fusaha'u wa tahayyarat fi wasfika syu'ara Allahumma salli wa sallim alaihi sallallahu alaihi. Keren enggak? Semua itu ya. Itu semua itu pujian buat Nabi. Semua pada begitu semua, Beb. Semua pada ngangkat semua pada angkat suara semua. Sholawat semua. Berkhulas, Beb. Ramadan di Tarim sangat-sangat spesial sekali. Kalau kita punya harta kita keluarin cuma hanya bisa duduk di Tarim 1 hari aja, 1 malam aja di Kota Tarim waktu bulan Ramadan, itu hal yang sangat sepele, sangat sedikit. Ini Allah anak kesian sama orang-orang yang di Indonesia, Beb. Jangan kesian, Beb, mereka bakal dapat juga. Kesian gitu. Cuma mereka kalau punya waktu ya datanglah ke sini ya enggak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka taufik untuk itu semua, untuk bisa diberikan rezeki yang semuanya. Dan kalau mereka masih belum bisa sampai, Beb, niat dan ta'alluq qalbi, ta'alluq ikatan hati dan kekangenan dan kecintaan itu lebih dari itu semua. Akhir, Beb, itu, Beb. Kalau gitu kita selesaiin obrolan kita dulu, Beb. Tehnya diminum, Beb. Ini kan malam nih, Rohit, jadi enggak puasa. Rohit minum, Beb. Diminum tehnya, fadhol. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk berbuat amal yang baik semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala bisa sampein orang yang nonton, orang yang dengar, orang yang
memiliki ikatan ke sini, biar bisa nyaksiin langsung, biar bisa ngerasain langsung gimana sih kelezatannya Amin. Ramadan di Amin. kota Tarim. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala puasa ini dengan sempurna. Allah makin Amin. bersihin hati kita, makin cahayain kita. Amin. Bib, tadi belum itu dijelasin amin itu. Ya ini kan Terakhir. panjang, Mat. Ntar kita bikin video lain deh buat apa namanya, Bikin tentang- video lain. Apa ini nih? Jawab nih, kesian orang pengen. berpanjang, Mat. Center orang Udah pada pengen panjang, sahur. Ya akhirnya deh, Bib. Cukup sampai sini, Bib. Kayaknya kalau kita bahas orang Indo nih makin pada rindu. Kesian, Bib, kita main di sono. Jadi yang penting, Bib, kita punya ikatan hati gitu ya. Kita punya ikatan hati, semoga kita semua terikat dengan kota Tarim. Jadi ketika nyambung itu kabelnya, listriknya nyambung. Kita dapat semua yang Allah berikan buat orang-orang yang di Tarim. Semoga dengan video ini kita bisa memberikan buat orang-orang inspirasi, edukasi, dan juga inovasi. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala bersihin hati kita. Kita nggak keluar dari Ramadan kecuali diampunin deh sama Allah. Sampai Bib, dosa terus. Tiap hari kita minta sama Allah diampunin. Buat bercahaya hati kita, semua diri kita, tubuh kita semua biar diharomin dari api neraka. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam.